Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ustazah yang soleh dan solehah, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pelajaran, jangan lupa kita berdoa dulu ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Saya basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya anak ustazah, hari ini kita lanjut ke pertemuan kita yang ketiga, yaitu bab 2 Rumah Melayu. Ayo ambil buku BMR-nya, buka halaman 13 sampai halaman 15. Masih bersama Ustazah Widi Mulyani. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, menerangkan hal dan ihwal rumah Melayu. Yang kedua, mengetahui kata yang berasal dari bahasa Arab. Nah, anak ustazah yang soleh dan solehah, bagi orang Melayu, rumah bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai tanda kesempurnaan hidup. Ada beberapa ungkapan Melayu menyebutkan rumah sebagai yang pertama, cahaya hidup di bumi. Yang kedua, tempat beradat berketurunan. Yang ketiga, tempat berlabuh kaum kerabat. Dan yang keempat, tempat singgah dagang lain. Secara umum, rumah Melayu meliputi yang pertama, rumah balai. Yang kedua, rumah ibadah. Yang ketiga, rumah penyimpanan atau lumbung. Penamaan itu sesuai dengan tujuan atau fungsi dari bangunan tersebut. Namun, terkadang penamaan rumah juga berdasarkan pada bentuk dan gaya atapnya. Rumah Melayu biasanya berbentuk panggung. Ini disebabkan karena masyarakat Riau pada umumnya dahulu tinggal di tepi sungai-sungai yang ada di Riau. Nah, anak ustazah, mari kita lihat sedikit bentuk rumah Melayu. Bangunan rumah Melayu terdiri dari yang pertama adalah kedua adalah rumah induk. Yang ketiga adalah penangga. Nanti kita bahas satu persatu bagian dari rumah Melayu ini. Nah, ini dia denah rumah Melayu. Kita lihat dari paling bawah yang berwarna hijau, yaitu selasar. Di dalamnya ada ruang induk. Ruang induk terbagi 3, yaitu ruang muka, ruang tengah, dan ruang dalam. Di bagian belakang yang berwarna putih
adalah penangga. Kita lihat bagian-bagian dari rumah Melayu, yaitu yang pertama adalah selasar adalah bagian depan rumah yang tiada berdinding. Biasanya digunakan untuk menyambut tamu atau tempat anak-anak bermain. Selasar ada 3 jenis. Yang pertama, selasar dalam, yaitu selasar yang menyatu dengan rumah induk. Yang kedua, ada selasar luar, yaitu selasar yang tidak menyatu dengan rumah induk. Dan yang ketiga, yaitu selasar jatuh, yaitu selasar yang lebih rendah dari rumah induk. Nah, ini beberapa contoh dari selasar. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, yang kedua yaitu rumah induk. Rumah induk ini juga terdiri dari 3 ruangan. Yang pertama yaitu ruang muka, adalah ruang tempat kaum ibu serta tempat tidur bagi keluarga perempuan dan anak-anak yang belum 7 tahun. Yang kedua yaitu ruang tengah, adalah tempat tidur anak laki-laki yang sudah berusia lebih dari 7 tahun. Yang ketiga yaitu ruang dalam, adalah ruang tidur untuk orang tua perempuan atau anak perempuan yang sudah berusia dewasa. Berikut contoh dari rumah induk. Nah, anak ustazah, yang terakhir yaitu penangga. Penangga bisa juga disebut dapur. Bagi orang Melayu, ruang dapur yaitu tempat memasak, menyimpan alat masakan, alat pertanian atau nelayan, serta menyimpan bahan makanan. Ini dia contoh bentuk dapur rumah Melayu. Nah, anak ustazah, sampai di sana dulu pertemuan kita pada kali ini. Gimana? Seru kan?
pelajaran BMR-nya? Kita lanjut pelajarannya minggu depan ya. Untuk minggu ini tidak ada tugas, jadi anak ustazah jangan lupa baca bukunya. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.